Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya dan menyanjungnya, serta kita membesarkannya dan mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya karuniakan kepada kita semua. Baik itu nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat rezeki dan kesehatan. Begitu pula dengan nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa datang hadir berkumpul di tempat yang suci lagi berberkah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata beliau alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya diikutkan juga di dalamnya muslimah. Nah, kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min bab la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka pertama-tama kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang memiliki andil dalam terselenggaranya program yang mulia ini, terutama atau terkhusus kami sebutkan jazakumullah khairan kepada para pengurus Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan yang mana mereka telah mengizinkan kita untuk melakukan atau membuat kajian di tempat yang baik ini. Kemudian kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk merealisasikan program ini. Demikian pula
seluruh pihak yang memiliki sumbangsi, baik itu harta, tenaga, ataupun ide dan pikirannya, sehingga program ini bisa terwujud. Sekali lagi, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan hal yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amalan ketaatan yang tercatat di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan program kita ini sebagai program yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Program mahasiswa bertalaqi di malam Selasa, Rabu dan Kamis adalah program yang difokus untuk mempelajari atau membahas tentang ilmu nahwu dan ilmu tasrif atau ilmu sharaf. Iya, ilmu nahwu dan ilmu tasrif. Yang mana tujuannya adalah agar kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung tanpa penerjemah. Iya, dan juga agar kita dapat membaca kalam, ucapan-ucapan para ulama. Nah, di dalam buku-buku mereka yang menjelaskan tentang syariat Islam ini secara umum dan menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran dan Sunnah secara khusus. Nah, program ini adalah program yang membutuhkan kesabaran dan keistiqomah. Iya, butuh keteguhan, butuh ketegaran dalam menjalaninya, butuh ketelatenan dan keuletan. Iya, sebab mempelajari bahasa Arab itu tergolong pelajaran yang mudah bagi siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia mau bersabar dan istiqomah dalam menjalaninya. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya dalam mempelajari. Nah, dengan bersabar dan yakin, maka dia akan sukses, dia akan berhasil di dalam belajar. Bahkan dengan ini bersabar dan yakin, dia akan mendapat ketinggian di dalam agama, mendapatkan ketinggian di dalam agama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, pemuka-pemuka dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memberi hidayah kepada manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amrina, dengan perintah kami, kata Allah. Kapan itu terjadi? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka mau bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka sekali lagi, program ini adalah program yang membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan juga membutuhkan keuletan dan ketelatenan dalam belajar. Iya. Nah, hadirin jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan memberikan beberapa pendahuluan tentang keutamaan bahasa Arab secara umum dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, yang pertama tentang keutamaan bahasa Arab. Ya, saya sudah kumpulkan beberapa kalam ulama yang berkaitan dengan ini. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik di muka bumi. Tidak ada satu bahasa pun yang menandinginya. Iya, bahasa Arab adalah bahasa yang dapat memberikan pengaruh yang mendalam ke dalam jiwa seseorang. Bahasa Arab adalah bahasa yang dapat menyentuh relung hati orang yang mendengarkannya.
Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki susunan yang sangat indah dan bahasa yang memiliki tatanan yang sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Karena itu tidak heran Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai bahasa Al-Qur'an dan sebagai bahasa hadis, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi termulia. Nah, bahasa Arab adalah apa? Bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyya, bacaan yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian dapat memahaminya. Kapan kita dapat memahaminya? Ketika kita mengetahui bahasa Arab. Nah, syahidnya di sini, titik pendalilannya bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sungguhnya kami jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Nah, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, al-lisanul ladzi ikhtarahu Allah lisanul Arab. Bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa Arab. Fa anzala kitabahu bih. Maka Allah Subhanahu wa taala anzala kitabahul aziz bih, menurunkan kitabnya yang mulia dengan menggunakan bahasa Arab. Wa ja'ala lisana khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi, dan menjadikan lisannya atau bahasanya penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, berada di atas bahasa ini. Kata beliau, fayambagi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumihi ayata'allam. Maka sepantasnya bagi setiap orang yang mampu untuk mempelajarinya agar dia mempelajari bahasa Arab. Dan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Inna Allah lamma anzala kitabahu bilisanil Arabi wa ja'ala rasulahu muballighan anhul kitaba wal hikmah bilisanihil Arabi wa ja'ala as-sabiqina ila hadha ad-din mutakallimina bihi lam yakun sabilun ila dabti hadha ad-din wa ma'rifatihi illa bi dabti hadha al-lisan." Kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dengan menggunakan bahasa Arab dan menjadikan rasulnya yang menyampaikan darinya Al-Quran dan Al-Hikmah juga berbahasa Arab, dan menjadikan orang-orang yang pertama dalam agama ini, maksudnya para sahabat yang terdahulu dalam agama ini, mereka berbahasa dengan apa? Bahasa Arab. Maka kata beliau, tidak ada jalan untuk mengetahui dan memahami agama ini kecuali dengan memahami apa? Bahasa Arab. Kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah, jelas ya. Kemudian dari sini kita ketemukan, maksudnya karena pentingnya akan hal ini, karena tidak mungkin kita bisa memahami agama kecuali dengan memahami bahasa Arab dan mengetahui bahasa Arab, maka kita ketemukan hasungan dan dorongan para ulama kepada kaum muslimin agar mereka mempelajari bahasa Arab. Dari ulama yang terdahulu maupun ulama zaman sekarang. Di antaranya ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dalam ucapan yang terkenal, tafaqquhu fil arabiyyah. Tafaqquhu fil arabiyyah. Pelajarilah, berusaha memahami bahasa Arab. Fa innaha
tuthabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Karena sungguhnya bahasa Arab itu akan menambah, akan menguatkan akal dan akan mengangkat, ya menambah maksudnya mengangkat citra diri seseorang. Nah, akan menambah, mengangkat citra diri seseorang. Dan beliau juga berkata, tafaqquhu fis sunnah wa tafaqquhu fil arabiyyah wa aribul Qur'an fa innahu arabiyyun. Kata beliau, pelajarilah, tafaqquhlah, dalamilah sunnah dan dalamilah bahasa Arab dan irablah Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an itu arabiyyun, berbahasa Arab. Nah, beliau juga berkata, ta'allamu fil arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamu al-faraid fa innaha min dinikum. Kata beliau, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu termasuk dari agama kalian. Begitu pula pelajarilah faraid, ilmu warisan, karena sungguhnya dia juga adalah bagian dari agama kalian. Nah, kemudian berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ta'allamul arabiyyah kama tata'allamuna hifdzal Qur'an. Pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari bagaimana menghafal Al-Qur'an. Iya, saking pentingnya bahasa Arab itu. Disamakan dengan apa? Bagaimana kita menghafal Al-Qur'an. Nah, dan berkata Al-Imam Qatadah Ibn Diyam As-Sadusi rahimahullahu taala, kata beliau, la as'al an aqli rajulin la yadulluhu aqluhu ila ta'allumi minal lughatil arabiyyah ma yuqimu bihi lisana. Kata beliau, saya tidak bertanya tentang kurangnya akal seseorang yang mana akalnya itu tidak menunjukkan dirinya untuk mempelajari bahasa Arab sehingga dengan itu dia meluruskan dari lisannya. Nah, iya. Kemudian berkata juga Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, kata beliau, ala an-nadhiri fi syariah wal mutakallimi fiha usulan wa furu'a la yatakallamu fi syai'in min dhalik hatta yakuna arabiyyan aw kal arabi. Kata beliau, bagi orang yang berbicara tentang syariat dan orang yang melihat dalam syariat dan berbicara tentang syariat, baik itu dalam masalah usul, dalam masalah akidah, ataupun furu', dalam masalah fikih dan yang semisalnya, kata beliau, tidak boleh dia berbicara sedikit pun dari hal tersebut, baik itu dalam akidah maupun furu', fikih dan yang semisalnya, kecuali dia sama seperti orang Arab. Maksudnya, dia berbicara sama seperti orang Arab. Kemampuan berbahasa Arabnya sama dengan orang Arab, aukal Arabi, atau paling tidak mirip dengan orang Arab, baru bisa berbicara dalam masalah agama. Nah, kemudian berkata juga Ibnu Utsaimin, ulama di zaman kita, walaupun beliau sudah meninggal. Nah, kata beliau, wa ana ahuthu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fi jami'i qawaidih. Kata beliau, saya mendorong, memberikan hasungan untuk mempelajari bahasa Arab dalam segala kaidah-kaidahnya. Maksudnya dalam segala kaidahnya dia pelajari bahasa Arab, baik itu dalam kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah shorof, begitu pula kaidah-kaidah balaghah dan yang lainnya dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Nah, dan berkata Al-Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, fanasihati li talabatil ilmin nafi'. Nasihatku untuk para penuntut ilmu yang bermanfaat, maksudnya para penuntut ilmu agama, alladzina lam yuftanu bisyahadat, yang mana mereka tidak terfitnah dengan ijazah-ijazah. Dulu banyak orang yang terfitnah dengan ijazah, mereka fokus kuliah di tempat-tempat, maksudnya di kuliah di ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama. Makanya beliau katakan, saya nasihatkan kepada penuntut ilmu yang mereka tidak terfitnah dengan ijazah-ijazah. Nah, agar mereka ayyukbilu
ala ta'allumil lughatil arabiyyah. Mereka berfokus untuk mempelajari bahasa Arab. Fokus untuk mempelajari bahasa Arab wal ihtimami bid-da'wati ila dirasatiha, dan perhatian yang mengajak manusia untuk mempelajari bahasa Arab. Mengajak manusia untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kata beliau, fa innal ladzi yakunu qawiyan 'ala lughatil arabiyyah, karena sungguhnya seorang yang kuat dalam bahasa Arab, tashulu alaihi baqiyatul ulum, akan mudah baginya ilmu-ilmu yang lainnya, cabang-cabang ilmu yang lainnya. Kalau dia kuat, kuat pondasinya di dalam ilmu bahasa Arab, maka belajar apapun akan menjadi mudah baginya. Mau belajar usul fiqh, mau belajar mustalah, mau belajar akidah, mau belajar fikih, belajar tafsir, hadis dan seterusnya akan mudah baginya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kuncinya. Karena bahasa Arab itu kata para ulama bagaikan gerbang. Siapa yang ingin mempelajari ilmu agama harus dia lewati bahasa Arab dulu. Supaya apa? Mudah baginya mempelajari cabang-cabang ilmu agama yang lainnya. Dan berkata juga Muhammad Aman Al-Jami, salah seorang ulama besar juga di zaman kita, belum lama meninggal. Nah, salah seorang keturunan Afrika atau orang Afrika, tapi dia mukim di Saudi. Kata beliau, wa hadza ma nad'u ilaihi syababan, dan inilah yang kami ajak pemuda-pemuda kami di atasnya. Apa itu? Kata beliau, la yanbaghi an takuna fihim nuqtatu dha'fin fil lughatil arabiyyah. Tidak pantas, kata beliau, tidak pantas pada mereka ada titik kelemahan di dalam bahasa Arab, fi sarfi wan nahwi wal balagh, baik itu dalam ilmu sarf, ilmu nahwu maupun ilmu balagh. Sebab tiga ilmu ini, boleh sebutkan tiga ilmu ini karena tiga ilmu ini adalah merupakan ilmu atau cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang paling penting. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami kalamnya para ulama, kita harus punya dasar yang kuat dalam tiga ilmu ini. Ilmu saraf, ilmu nahwu, dan ilmu balaghah. Ilmu balaghah dibutuhkan dalam memahami Al-Quran. Dimaklumi Al-Quran itu apa? Bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Arab yang paling fasih. Memiliki balaghah, kefasihan tingkat tinggi. Karena itu kalau ingin menyelami mana-mana Al-Quran dengan mendalam, kita harus memahami ilmu balaghah. Bagaimana orang-orang Arab itu berbicara dengan kefasihan yang luar biasa. Kalau kita tidak pelajari ilmu balaghah, kita tidak tahu keluar biasaan Al-Quran, dan kita tidak tahu bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Sebab orang yang tahu balaghah, dia akan tahu Al-Quran adalah mukjizat. Sebab tidak ada orang Arab, walaupun orang Arab sefasih apapun dia tidak akan mampu mendatangkan seperti balaghahnya Al-Quran, seperti kefasihannya Al-Quran. Jelas ya? Kata beliau, hatta, saya ulangi, jadi tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu ada titik kelemahan dalam bahasa Arab, dalam ilmu saraf, ilmu nahwu maupun ilmu balaghah, hatta la yattahimukum khusumu hadzal manhaj, agar supaya musuh-musuh dakwah ini, musuh-musuh ahli sunnah wal jamaah tidak menuduh kalian. Tidak menuduh kalian, di mana kata beliau, yaquluna lakum, mereka akan berkata kepada kalian, haula'il qaum la yufarriquna bainal fa'il wal maf'ul. Mereka ini menyandarkan diri pada sunnah, tapi tidak tahu apa? Tidak tahu mana fa'il mana maf'ul. Wala ya'lamuna madza ta'malu kana wa madza ta'malu inna. Mereka tidak tahu bagaimana cara beramalnya kana dan cara beramalnya inna. Fayambagi an tajtahidu fi furu'il lughatil arabiyyah. Karena itu kata beliau, sepantasnya kalian bersungguh-sungguh dalam mengkaji, mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Lianna fahma furu'i al-lughatil arabiyyah yusaidukum
jiddan fi fahmil Qur'ani was sunnah. Kata beliau, karena sungguhnya memahami cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu membantu kalian, sangat membantu kalian dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa khususan binisbati lilladzina kana kalamuhumul awal ghairu arabi. Terkhusus kata beliau, orang-orang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Arab. Fa'ala amthali haula ta'allumul lughatil arabiyyah wajibun aini. Maka semisal mereka itu, maksudnya orang-orang ajam, orang-orang yang bukan Arab, mempelajari bahasa Arab adalah wajib ain, kata beliau. Wajib ain, bukan wajib kifayah lagi, kata beliau. Wajib ain, walaupun dalam masalah ini yang benarnya ada rincian, sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala. Nah, ini pendahuluan yang pertama. Kemudian pendahuluan yang kedua, hukum mempelajari bahasa Arab. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyah wa ta'lim al-arabiyyah fardun 'alal kifayah. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dimaklumi kata beliau bahwa mempelajari bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya, apa makna fardu kifayah? Hah? Kalau sudah cukup, namanya saya kifayah dari kata apa? Kafayakfi. Kifayah. Kalau sudah cukup orang yang mempelajarinya pada suatu negeri, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lain. Kalau sudah cukup. Kalau tidak cukup bagaimana? Orang yang tidak pelajari berdosa semua. Selama apa? Belum cukup. Paham ya? Sekarang bayangkan di Indonesia ini berapa penduduknya? Penduduknya hampir 300 juta. Kira-kira sudah cukup atau belum? Hah? Yang tahu bahasa Arab baru sedikit. Iya. Dia masih berdosa. Masih apa? Berdosa karena belum cukup. Iya, jadi definisi fardu kita kenal di bangku-bangku sekolah. Ini merupakan kekeluruan yang terjadi. Kata mereka apa? Fardu kifayah itu kalau ada yang mengerjakannya gugur kewajiban yang lain. Ini keliru. Yang benarnya kalau sudah cukup orang yang melakukannya, baru gugur kewajiban yang lain. Makanya dikatakan fardu kifayah. Iya. Fardu kifayah. Dari kata kafayakfi. Kalau sudah cukup orang yang apa? Mempelajarinya, baru gugur kewajiban yang lain. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa kana as-salafu yu'addibuna auladahum ala al-lahn. Dan dahulu para salaf, para pendahulu kita dalam agama ini, mereka dahulu mendidik, maksudnya mendidik di sini, yu'addibun, ta'dib di sini maksudnya memukul anak-anak mereka kalau mereka salah dalam berbahasa Arab. Salah berucap bahasa Arab atau membaca bahasa Arab. Nah, kemudian beliau juga berkata, inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri adalah termasuk dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Dan mengetahuinya, pelajari bahasa Arab adalah suatu kewajiban. Fa inna fahmal kitabi wa sunnah fardun. Kenapa dia dikatakan wajib? Pelajari bahasa Arab wajib? Kata beliau, karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Wala yufhamani illa bifahmi al-lughatil arabiyyah. Dan tidak mungkin keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bisa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, kecuali dengan mengetahui bahasa Arab terlebih dahulu. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Beliau bawakan kaidah, apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Iya, tidak mungkin sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mengetahui apa? Bahasa Arab. Kalau begitu, mempelajari bahasa Arab wajib. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Jelas ya? Tidak mungkin kita bisa pahami Al-Quran dan Sunnah kecuali apa? Dan mengetahui bahasa Arab. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah wajib. Berarti wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahasa Arab, adalah wajib juga. Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mengambil apa? Hukum tujuan. Wasilah mengambil hukum tujuan. Iya. Ketika diwajibkan sholat, maka berjalan dari rumah sampai masjid wajib atau tidak? Wajib. Karena tidak mungkin sholat berjamaah di masjid kecuali dengan
berjalan, apakah itu berjalan kaki atau pakai kendaraan. Jelas ya? Nah, kemudian pendahuluan yang ketiga, dorongan dan hasungan untuk mempelajari ilmu nahwu dan sharaf secara khusus. Kalau tadi bahasa Arab secara umum. Nah, karena bahasa Arab itu memiliki berapa cabang? 12 cabang ilmu bahasa Arab. Ada ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Balaghah ada 3 di dalamnya. Ada ilmu bayan, ilmu badi', apa lagi satu? Ada 3 saya lupa. Tapi ada juga apa? Ilmu ma'ani ya, ilmu ma'ani, bayan, badi', ma'ani. Nah, itu sudah 3, berarti sudah 5 tadi. Dan sharaf. Ada ilmu al-arud wal qawafi, ilmu tentang syair-syair. Iya, ada ilmu al-aswat dan selainnya. Ada 12 cabang ilmu. Nah, jadi sekarang kita bawakan ucapan ulama yang memberikan hasungan dan dorongan untuk mempelajari nahwu dan sharaf secara khusus. Kata beliau, qala al-Asma'i, berkata al-Asma'i, ma'ruf ya, al-Asma'i salah satu imam dalam bahasa Arab. Kata beliau, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilm idza lam ya'rifin nahw ayyadkhula fi jumlati qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau, sungguhnya yang saya paling takutkan pada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang di sini beliau singgung di sini adalah para pencari hadis, para perawi hadis. Saya takutkan jika mereka tidak tahu nahwu, ilmu nahwu, mereka masuk dalam golongan yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dalam keadaan sengaja, maka dia apa? Hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Kenapa? Beliau jelaskan. Kata beliau, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengucapkan hadisnya tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Fa mahma rawaita anhu wa lahanta fihi faqad kadzabta alaihi. Kata beliau, kapan engkau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau salah mengucapkan hadis karena tidak tahu nahwu dan sharaf, maka apa kata beliau? Maka sungguh engkau telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak pernah salah. Sementara engkau apa? Engkau keliru dalam membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara apa? Tidak belajar nahwu dan sharaf, padahal dia mampu untuk belajar. Makanya beliau masukkan sebagai golongan yang terancam dalam hadis tadi. Nah, berkata juga Al-Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ilmu nahwi minal ulumil islamiyyah muhimmah. Kata beliau, ilmu nahwu adalah termasuk dari ilmu Islam yang sangat penting. Yang sangat penting. Allati yajibu 'alal muslimin ayyutuha ihtimaman. Yang wajib bagi kaum muslimin memberikan perhatian terhadapnya. Idza adaul Islam yunaffiruna al-muslimin an lughati dini. Sebab musuh-musuh Islam mereka membuat lari, maksudnya menjauhkan kaum muslimin dari bahasa agama mereka. Wa yusghilunahum bima laysa min daruriyati dinihim, dan menyibukkan kaum muslimin dengan hal-hal yang tidak penting dari agama mereka. Wallahul musta'an. Iya, perhatikan, musuh-musuh Islam membuat kita menjauhi mempelajari agama, termasuk mempelajari bahasa Arab. Iya, dengan cara apa? Iya, cara-cara sekarang, media sosial dan semisalnya. Game online, YouTube, Facebook, Instagram. Kalau seorang sudah tenggelam, kecanduan dengan semua ini, maka dia apa? Tidak ada waktu lagi untuk belajar agama. Jangan belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran saja apa? Jarang, bahkan mungkin tidak pernah lagi. Iya. Terakhir kali mungkin waktu sekolah dulu. Ketika sudah ada teknologi yang canggih, sudah lupa. Tidak pernah lagi baca Al-Quran, waliyadzubillah. Kemudian, nah, pendahuluan yang keempat adalah dorongan untuk berbahasa Arab dalam keseharian.
sebagaimana program kita. Ini sebutkan tadi. Baik. Dan membiasakan diri dengannya. Berkata Imam Malik rahimahullah, kata beliau, "Man takallama fi masjidina bi ghairil arabiyyah ukhrija minhu." Kata beliau, barang siapa yang berbicara di dalam masjid kami ini dengan selain bahasa Arab, maka dikeluarkan. Kalau kita kayaknya dikeluarkan semua. Baik. Wa qala Ibnu Taimiyah, dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Innamat tariqul hasan i'tiyadul khitabi bil arabiyyah." Kata beliau, jalan yang paling bagusnya bagi penuntut ilmu adalah membiasakan diri berbicara dengan bahasa Arab. Hatta yatalaqqanaha as-sigharu fil makatibi wa fid dur fayadhharu syiarul Islam. Agar supaya anak-anak kecil itu mengambil dari kita. Talaqqan maksudnya terdikte, mereka terdikte dengan orang-orang besar karena sering mendengar orang besar berbicara dan bahasa Arab, mereka juga terdikte dengan bahasa Arab, baik itu di makatib, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah. Nah, sehingga dengan itu akan nampak syiar Islam. Bahasa Arab sudah jadi syiar Islam. Kalau banyak kaum muslimin, misalnya di Indonesia sudah pakai bahasa Arab, akan nampak syiar Islam, akan semakin terang, semakin jelas syiar Islam di negeri yang katanya Islam ini. Iya. Kemudian kata beliau, "Taifayadharu syiarul Islam fi fikhi ma'anil kitab wa sunnah wa kalamis salaf." Nampak syiar Islam dalam hal memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah dan ucapannya as-salaf. Kemudian beliau juga berkata, kata beliau, "Wa'lam anna i'tiyad al-lughah yu'athiru fil aql wal khuluq wad din." Kata beliau, ketahuilah bahwasanya membiasakan diri dengan bahasa Arab itu akan memberikan pengaruh pada akal, pada akhlak dan pada agama seseorang, ta'thiran qawiyan bayyinah, memberikan pengaruh yang kuat lagi jelas. Wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhihi al-ummah, dan memberikan pengaruh juga dalam hal menyerupai para pendahulu umat ini, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa musyabahatuhum tazidu al-aqla wad din wal khuluq. Kata beliau, dan menyerupai para sahabat dan tabi'in itu akan menambah akal, agama dan akhlak. Jelas ya? Ini 4 pendahuluan yang kita sebutkan sebelum mempelajari ilmu nahwu dan sharaf. Iya, mungkin salah satu yang disampaikan tadi saya kurang setuju ya, orang yang sudah punya dasar bahasa Arab, kalau misalnya dia berbicara, kemudian dia lupa mufradatnya apa, kosakatanya apa, jangan disuruh diam. Jangan disuruh diam. Disuruh apa? Disuruh bertanya, apa lagi bahasa Arabnya ini? Biar pakai bahasa Indonesia, dia campur, tidak ada masalah. Dia tanya teman, saya lupa bahasa Arabnya ini apa, saya ingin mengungkapkan ini. Dia tanya seperti itu. Supaya dia apa? Semakin hari semakin berkembang. Dia dapat faedah dari temannya. Oh, tadi saya lupa bahasa Arabnya ini. Dia kasih tahu. Paham ya? Nah, begitu caranya, lebih bagus. Paham ya? Nah, mungkin untuk malam ini sudah dulu. Kita lanjutkan besok insyaallah. Kitabnya sudah ada? Sudah ada. Insyaallah kita mulai baca kitabnya besok. Dan sebelum itu saya sampaikan kepada teman-teman yang di sini ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda mungkin ya. Ada yang dari dasar, ada yang mungkin sudah pintar baca kitab. Ya, karena itu saya nasihatkan pada ikhwah-ikhwah yang sudah bisa baca kitab, ya, kalau lagi belajar buku dasar begini, bersabar saja. Anggap saja sebagai murojaah. Jangan terlalu tinggi hati. Saya sudah lewat, sudah hatam ini. Karena mungkin nanti di pelajaran ada faedah-faedah baru yang antum dapatkan. Ikuti saja alurnya sehingga
ketika naik di jenjang berikutnya, ditanya tentang buku sebelumnya, dia akan apa? Tahu juga. Karena mungkin pernah belajar sama ustadz lain, itu bagus. Tapi maksud saya, kadang ada faedah yang dapatkan di sini yang tidak didapatkan di tempat lain. Dan mungkin di buku yang Mutammimah misalnya, di buku Qatronada atau Alfiyah Ibnu Malik, mungkin saya tanya lagi apa pelajaran di awal dulu. Paham ya? Karena itu hadir dan jadikan ini sebagai bentuk murojaah untuk menguatkan pondasi keilmuan antum. Untuk menguatkan pondasi dan dasar keilmuan antum. Baik, sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.